Ngakak. Ondel-ondel Bacep kuliah fisika demi jadi ahli ilmu falak, teleskop, teodolit, sampai astrolab dibongkar. Pernah nggak kebayang? Ada ondel-ondel yang bukan cuma jago joget di hajatan, tapi juga bisa ngitung lintasan bulan, pakai teleskop digital, bahkan ngerti cara baca astrolab? Nah, ini kisah kocak banget tentang Bacep. Ondel-ondel paling niat sedunia yang kuliah lagi ambil S1 fisika demi jadi ahli ilmu falak. Dijamin bikin ngakak sekaligus kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan bahagia selalu. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah gokil dan inspiratif lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat sehat, waktu luang, dan kesempatan untuk belajar ilmunya. Ayo tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar sebagai bukti cinta kita. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia menetapkan manzilah-manzilahnya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perhitungan waktu lewat peredaran matahari dan bulan itu adalah tanda kebesaran Allah. Pas banget sama cerita Bacep yang belajar ilmu falak. Sekalian tulis juga di kolom komentar kalian berasal dari mana, biar kita semua saling kenal. Tonton video ini sampai selesai karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Siapa yang jawabnya benar akan dapat hadiah, dan hadiahnya bakal saya sampaikan di bagian penutup. Bacep, si ondel-ondel legendaris kampung ini, memang bukan ondel-ondel biasa. Tubuhnya tinggi besar. Wajahnya dihiasi cat merah menyala dengan senyum yang agak misterius. Tapi di balik penampilan khas itu, otaknya encer luar biasa. Gelar akademisnya saja sudah bikin orang kampung garuk-garuk kepala. Coba bayangin, di belakang namanya sudah ada deretan huruf yang bikin papan nama rumahnya kayak papan skor pertandingan catur internasional, STRMAT, AMD PDI, AMASY, APGOT. Kalau ada yang nanya artinya, Bacep akan jelasin panjang lebar sambil nyeruput teh manis. Sarjana terapan matematika, ahli madya pendidikan Islam, ahli madya syariah, dan ahli pemetaan geodesi. Warga sampai bercanda, Bacep, kalau gelar lo ditulis di kaos, punggung lo penuh tuh. Tapi rupanya Bacep belum puas. Suatu sore yang tenang, waktu warga lagi nongkrong di warung kopi Ujang, Bacep muncul dengan penampilan yang agak berbeda. Kali ini dia nggak pakai kostum ondel-ondel lengkap, cuma baju batik santai, celana kain longgar, dan peci hitam miring sedikit ke kiri. Yang bikin semua orang bengong, di tangannya ada map biru tebal, lengkap dengan stiker logo universitas ternama di Jakarta. Lo bawa apaan, Cep? Tanya Ujang sambil nyeruput kopi hitam. Dengan santai tapi penuh percaya diri, Bacep jawab, gue mau daftar kuliah lagi, bro. Ambil S1 fisika. Fokus gue nanti di ilmu falak. Begitu kalimat itu keluar, suasana warung mendadak hening kayak lampu mati. Hanya terdengar suara sendok mengaduk kopi dan suara cicak di pojok langit-langit. Lalu, serentak semua orang ngakak. Lu serius? Cep? Ondel-ondel belajar fisika? Mau ngapain? Hitung jarak antara panggung hajatan sama rumah. Goda Darto, tukang sound system kampung. Tapi Bacep nggak tersinggung, malah nyengir lebar. Gue mau jadi ahli hisap rukyat. Bro, biar kalau Idul Fitri, orang nggak bingung lagi. Nggak ada tuh yang nunggu WhatsApp grup dari Pak RT buat konfirmasi besok lebaran atau nggak. Saking seriusnya, Bacep cerita kalau dia sudah ikut tes masuk, wawancara, sampai beli buku pegangan kuliah. Dia bahkan sudah mulai belajar pakai aplikasi astronomi di HP-nya. Di layar HP besar itu, warga lihat peta langit penuh titik-titik bintang dengan nama-nama aneh kayak Aldebaran, Rigel, dan Betelgeuse. Tuh lihat, sekarang jam segini, posisi bulan ada di dekat rasi Leo, kata Bacep sambil menunjuk layar. Beberapa bapak-bapak langsung mengangguk-angguk pura-pura paham, padahal mereka sibuk nyari di kepala, Leo tuh tetangganya siapa, ya? Kabar Bacep mau kuliah fisika ini langsung menyebar secepat gosip artis di acara infotainment. Anak-anak kecil sampai ibu-ibu arisan kampung ikut heboh. Ada yang kagum, ada juga yang gak habis pikir.
Ondel-ondel tuh kan kerjaannya nari di hajatan, kok bisa-bisanya kuliah fisika? Tanya Bu Ijah sambil motong daun singkong. Tapi buat Bacep, ini langkah serius. Dia pengen buktiin kalau siapapun, bahkan ondel-ondel, bisa belajar ilmu tingkat tinggi kalau ada niat. Ilmu falak itu penting. Bu, kita jadi tahu peredaran bulan, posisi matahari, arah kiblat, semua ada hitungannya. Nggak asal kira-kira, jelasnya setiap kali ada yang tanya. Waktu pertama kali masuk kampus, suasananya agak unik. Bayangin aja, di tengah mahasiswa baru yang pakai tas ransel, Bacep datang dengan ukuran 2 kali lipat manusia normal. Bawa tas selempang yang isinya buku catatan gede kayak kamus bahasa Arab klasik. Di aula orientasi mahasiswa, dosen pembimbing sampai kaget waktu lihat dia. Mas, atau Pak, gimana panggilnya ya? Tanya sang dosen sambil nyengir. Bacep cuma jawab santai, panggil Bacep aja, Pak. Saya mahasiswa biasa, cuma ukurannya nggak biasa. Teman-teman sekelasnya awalnya kikuk, tapi lama-lama mereka akrab. Apalagi setelah tahu Bacep bukan cuma pintar, tapi juga humoris. Waktu kuliah mekanika langit, dia bisa bikin seluruh kelas ngakak sambil tetap paham materi. Kalau bulan bergerak segini derajat per hari, berarti kalau mau ngejar dia, kita butuh odong-odong roket, celetuknya. Semua tertawa, termasuk dosen yang akhirnya ikut nimbrung bikin analogi kocak. Di rumah, Bacep mulai mengubah pola hari-harinya. Kalau dulu sore-sore dia latihan nari buat acara kawinan, sekarang dia duduk di teras sambil baca buku tebal Astrophysics for People in Ahuri terjemahan bahasa Indonesia. Kadang dia bawa penggaris busur besar, menghitung sudut bayangan tiang listrik di depan rumah. Lagi ngapain, Cep? Tanya tetangga. Ngukur ketinggian matahari jam segini. Biar nanti pas KKN, gue udah jago, jawabnya mantap. Suatu malam, Bacep kelihatan di lapangan bola kampung, bukan untuk main bola, tapi untuk mencoba teleskop bekas yang baru dia beli dari marketplace. Meski teleskopnya model lama, dia merakitnya dengan hati-hati, memutar tuas-tuasnya, dan mengarahkannya ke bulan. Anak-anak kampung mengintip satu persatu, teriak kagum waktu melihat kawah-kawah bulan. Wih, kayak di TV, kata mereka. Bacep senyum bangga, nanti kalau udah di kampus, gue bisa pinjam teleskop yang lebih gede lagi. Dan benar saja, niatnya kuliah bukan main-main. Dia sudah siap mental untuk laporan praktikum, hafalan rumus astronomi, sampai tugas makalah tentang sejarah ilmu falak di dunia Islam. Bahkan di meja kerjanya, sekarang ada peta langit raksasa, kalender Hijriah dan Masehi, serta daftar jadwal rukyat resmi dari Kementerian Agama. Entar, kalau udah hesi, gelar gue jadi makin panjang. Bisa jadi papan pengumuman berjalan, selorohnya sambil tertawa. Warga kampung yang awalnya cuma ketawa sekarang mulai bangga. Siapa sangka, ondel-ondel kita bisa kuliah lagi, kata Pak RT sambil foto bareng Bacep untuk dijadikan dokumentasi. Ada juga yang bilang, Cep, kalau udah pinter, ajarin kita biar nggak bingung lagi sama awal puasa. Bacep mengangguk, itu tujuan gue. Biar kampung ini jadi kampung yang ngerti langit. Bacep bahkan sudah mulai mengajak beberapa remaja masjid buat belajar dasar-dasar astronomi. Dia ajarin mereka cara baca aplikasi Stellarium di HP, cara pakai kompas digital untuk cari kiblat, dan kenapa waktu zuhur bisa beda di setiap kota. Langit itu luas, tapi ilmunya bisa kita pelajari. Kuncinya mau belajar dan gak malu nanya, katanya. Malam itu, setelah semua warga bubar dari lapangan, Bacep menatap langit dengan perasaan campur aduk. Dia tahu jalan menuju gelar SC. Gak akan mudah, tapi semangatnya sudah mengalahkan rasa lelah. Dengan senyum lebar, dia bergumam pelan, Bismillah, semoga langkah ini jadi jalan kebaikan buat gue dan buat banyak orang. Memasuki semester akhir, tibalah waktunya mahasiswa melaksanakan KKN alias kuliah kerja nyata. Bagi sebagian mahasiswa, KKN adalah kesempatan untuk mengajar anak-anak desa, membantu program pemerintah, atau menanam pohon. Tapi bagi Bacep, ini adalah momen emas untuk membawa ilmu falak langsung ke masyarakat. Sejak awal, dia sudah menolak tema KKN umum seperti pemberdayaan UMKM atau kampanye cinta lingkungan. Katanya, gue mau yang spesial, yang nyambung sama passion gue, ngajar orang kampung ngelihat langit.
Proposal KKN Bacep pun unik. Judulnya panjang sampai bikin dosen pembimbing harus baca 2 kali. Edukasi ilmu falak terapan untuk penentuan waktu ibadah dan kalender hijriah menggunakan teleskop, teodolit, rubu, mujayab, astrolab, GPS, kompas digital, dan aplikasi astronomi. Di bagian deskripsi kegiatan, Bacep menulis rencana detail, observasi hilal, pengukuran ketinggian matahari, pelatihan penggunaan alat astronomi klasik dan modern, serta simulasi hisab rukyat. Waktu pembagian lokasi, kelompok Bacep dapat penempatan di sebuah desa kecil di lereng pegunungan. Desa itu indah, langitnya bersih dari polusi cahaya, dan malamnya penuh bintang. Cocok sekali untuk observasi benda langit. Tapi jalan menuju desa lumayan ekstrim. Mobil pick-up yang mengangkut perlengkapan KKN harus melewati tanjakan curam dan tikungan tajam. Di bak belakang, Bacep duduk dengan setia menjaga peralatan astronominya yang dibungkus rapi. Sebuah teleskop digital otomatis, teodolit warna oranye, busur besar rubu, mujayab, piringan logam astrolab, GPS geodetik, kompas digital, tripod, laptop, dan bahkan layar proyektor portabel. Begitu sampai di desa, warga langsung heboh melihat rombongan mahasiswa datang. Tapi perhatian mereka langsung tertuju ke Bacep. Bayangkan, ondel-ondel tinggi besar turun dari bak pick-up sambil memanggul teleskop yang ukurannya hampir setengah tubuhnya. Anak-anak berlarian mendekat, sebagian takut, sebagian penasaran. "Ibu, itu ondel-ondel bawa senjata apa?" tanya seorang bocah. Ibunya nyengir, "Itu bukan senjata, Nak. Itu alat buat lihat bintang." Hari pertama, Bacep langsung mengadakan pertemuan di balai desa. Dia menjelaskan tujuan KKN kelompoknya, mengajarkan ilmu falak dan cara menggunakan alat bantu observasi langit. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian, walaupun sesekali ada yang nyengir waktu Bacep mengucapkan istilah-istilah ilmiah. Rubu, mujayab ini digunakan untuk menghitung tinggi benda langit berdasarkan proyeksi bayangan. Jelasnya sambil mengangkat busur besar itu. Seorang bapak nyeletuk, "Oh, itu buat ngukur harga cabai di pasar ya?" Sontak ruangan pecah tawa, dan Bacep ikut tertawa sambil menjawab, "Bukan, Pak. Kalau cabai MAH cukup pakai timbangan." Malam pertama di desa, Bacep memulai sesi observasi. Dia mengatur teleskop otomatis di halaman balai desa, memastikan tripodnya kokoh. Lalu, dia menghubungkannya ke laptop yang menjalankan aplikasi Stellarium. Warga yang datang ternganga waktu melihat tampilan di layar. Peta langit real-time dengan rasi bintang, planet, dan posisi bulan. "Tuh, lihat, Mars lagi muncul di sebelah kanan bulan," kata Bacep. Bocah-bocah bergantian mengintip lewat lensa teleskop. Begitu salah satu bocah melihat Mars, dia teriak, "Wah, kayak lampu merah jauh banget." Keesokan paginya, Bacep mengajak warga melakukan pengukuran arah kiblat menggunakan GPS geodetik dan kompas digital. Dia menjelaskan bahwa arah kiblat nggak selalu sama persis dengan arah matahari terbenam, karena posisi geografis setiap tempat berbeda. Warga berkerumun, memperhatikan layar GPS yang menunjukkan koordinat desa. Kalau titik ini ditarik garis lurus, ketemunya Ka'bah, jelas Bacep sambil menunjuk peta di layar. Ada bapak-bapak yang langsung manggut-manggut, "Pantesan sajadah saya belok dikit. Ternyata udah benar." Salah satu momen kocak terjadi saat Bacep mengeluarkan rubu, mujayab. Bentuknya besar, terbuat dari kayu dengan busur derajat raksasa dan benang yang menjuntai di tengahnya. Alat ini udah dipakai sejak zaman ulama dulu buat ngitung tinggi matahari atau bulan, jelasnya. Tapi sebelum dia selesai bicara, seorang ibu nyeletuk, "Itu mirip papan buat jemur kerupuk, ya?" Semua langsung tertawa terbahak-bahak, termasuk Bacep sendiri. "Ya kalau nggak dipakai, mungkin bisa juga buat jemur kerupuk," jawabnya sambil mengedipkan mata. Bacep juga membawa astrolab, piringan logam kuno yang penuh dengan ukiran angka dan garis. Dia menunjukkan cara memutarnya untuk menentukan posisi bintang. Warga terpesona, meski beberapa malah mengira itu piring antik untuk makan nasi liwet. Bacep sabar menjelaskan, bahkan membiarkan warga mencoba sendiri memutar-mutar astrolab dan melihat hasilnya. Siangnya, Bacep menggelar pelatihan teodolit. Dia mengajarkan cara mengukur sudut elevasi matahari pada waktu tertentu. Teodolit itu ia pasang di lapangan, lengkap dengan tripodnya. Mahasiswa lain membantu mencatat hasil pengukuran.
Nah, kalau kita tahu sudut matahari, kita bisa hitung waktu salat zuhur, katanya. Ada anak muda yang nyeletuk, wah, jadi nggak perlu dengar azan lagi dong. Bacep langsung menimpali, azan itu tetap wajib kita dengar, ini cuma buat latihan hitungan. Malam kedua, kegiatan observasi semakin ramai. Kali ini Bacep memfokuskan teleskop pada Saturnus. Begitu warga melihat cincin Saturnus lewat lensa, mereka terdiam beberapa detik, lalu bersorak kagum. Masya Allah, indah banget, kata seorang ibu. Bacep tersenyum lebar, puas karena tujuannya tercapai, membuat warga kagum pada kebesaran Allah lewat ciptaannya di langit. Di sela-sela kegiatan, Bacep sering bercanda dengan warga. Dia bilang, kalau gue sukses di KKN ini, gue mau buka jasa konsultasi hilal keliling. Jadi kalau ada yang bingung lebaran kapan, tinggal telepon gue. Candaan itu disambut tawa, tapi diam-diam warga mulai serius mempertimbangkan ide itu. Setiap alat yang dia bawa punya momen tersendiri. GPS dipakai untuk memperlihatkan koordinat desa dan jarak ke Mekah. Kompas digital membantu menunjukkan arah kiblat dengan akurasi tinggi. Aplikasi Stellarium diproyeksikan ke layar besar supaya semua bisa ikut melihat. Bahkan laptop Bacep dipenuhi folder foto hasil observasi malam pertama, yang kemudian dia print dan tempel di papan informasi balai desa. Bagi warga, pengalaman ini seperti festival ilmu. Setiap malam terasa seperti pertunjukan baru. Dan bagi Bacep, ini adalah bukti bahwa ilmu falak bisa menyenangkan. Apalagi kalau dibumbui canda tawa. Langit itu luas, ilmunya dalam, tapi kita bisa pelajari sambil senyum. Ucapnya pada sesi penutupan hari itu. Setelah sukses mempelajari dan mempraktikkan penggunaan teleskop serta teodolit dalam 2 pekan pertama KKN, Bacep memasuki tahap berikutnya yang jauh lebih unik sekaligus menantang. Penggunaan rubu, mujayab. Alat ini bukanlah instrumen modern berlapis lensa canggih atau sensor digital, seperti yang biasa digunakan para astronom masa kini. Justru sebaliknya, rubu, mujayab adalah warisan teknologi kuno yang sudah berumur ratusan tahun. Digunakan oleh para ulama dan ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam untuk mengukur ketinggian benda langit, menentukan arah kiblat, hingga menghitung waktu sholat dan awal bulan Hijriah. Bentuknya sederhana, menyerupai seperempat lingkaran, sehingga disebut rubu, lengkap dengan skala derajat dan benang ukur yang disebut mujayab. Walau terlihat sederhana, Bacep tahu bahwa memahami dan mengoperasikan rubu, mujayab bukan perkara mudah, justru di sanalah letak keindahan sekaligus tantangannya. Pagi itu, matahari baru saja terbit di desa tempat KKN mereka berlangsung. Udara segar menyapu lapangan terbuka yang dijadikan lokasi praktik. Meja kayu sederhana di tengah lapangan sudah dipenuhi alat-alat astronomi. Teleskop di sudut kiri, teodolit di sudut kanan, dan di tengah, sang bintang hari ini, rubu, mujayab, yang terbuat dari kayu jati tua, dengan skala angka yang diukir halus menggunakan teknik tradisional. Bacep menatapnya lama, seakan merasakan aura sejarah yang menguar dari alat itu. Bayangkan, pikirnya, alat seperti ini dulu digunakan oleh ulama-ulama seperti Al-Batani, Al-Biruni, atau Syekh Tahir Jalaluddin di Nusantara untuk menghitung waktu sholat dan kalender Hijriah, tanpa bantuan listrik atau satelit. Instruktur mereka hari itu, Ustadz Farid, seorang ahli falak senior yang sudah puluhan tahun mengajar di pesantren dan perguruan tinggi, membuka sesi dengan penjelasan filosofis. Ia menuturkan bahwa mempelajari rubu, mujayab bukan sekadar latihan teknis, melainkan juga penghormatan terhadap tradisi ilmu pengetahuan Islam yang menggabungkan matematika, astronomi, dan ibadah. Kalian harus paham, ujar Ustadz Farid sambil memegang alat tersebut dengan penuh hormat, bahwa setiap garis, setiap angka di sini, lahir dari kebutuhan umat untuk beribadah dengan tepat waktu dan tepat arah. Ini bukan hanya instrumen, ini adalah warisan peradaban. Bacep menyimak dengan penuh perhatian. Latar belakang pendidikannya yang unik, STR-MAT, AMD PDI, AMASY, AP Geod, membuatnya punya fondasi matematika, pendidikan, syariah, dan geodesi yang kuat. Namun, ia sadar bahwa menggabungkan semua pengetahuan itu dalam praktik lapangan adalah tantangan tersendiri. Ia mengambil buku catatan, menulis ulang penjelasan Ustadz Farid tentang pembagian lingkaran 360 derajat menjadi 90 derajat di rubu, mujayab, penggunaan tali plum, benang dengan pemberat, untuk mengukur sudut elevasi benda langit,
serta cara mengubah data sudut menjadi informasi waktu atau posisi. Sesi praktik dimulai. Target pertama, matahari. Tugas mereka adalah mengukur ketinggian matahari pada jam tertentu, lalu memprediksi waktu zawal, titik ketika matahari tepat di puncak langit, yang menjadi patokan masuknya waktu zuhur. Bacep berdiri di posisi yang sudah ditentukan, memegang rubu, mujayab dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mengatur benang plump hingga tepat membidik matahari. Tentu saja dengan teknik pantulan bayangan agar aman dari bahaya menatap langsung ke matahari. Ketika benang itu berhenti berayun, ia mencatat angka derajat yang terbaca. Setelah itu, ia melakukan perhitungan di buku catatannya, mengacu pada rumus trigonometri kuno yang sudah dijelaskan sebelumnya. Proses ini ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Angin yang bertiup membuat benang plum bergetar, sehingga Bacep harus menunggu hingga alat benar-benar stabil. Kadang ia harus mengulang beberapa kali agar data yang dihasilkan akurat. Namun, setiap kali ia berhasil mendapatkan angka yang konsisten, ada rasa puas yang sulit digambarkan, seakan ia sedang mengulang jejak para astronom muslim berabad-abad lalu. Bahkan, ia mulai memahami mengapa alat sederhana ini mampu bertahan di tengah gempuran teknologi modern. Karena ia mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan keterhubungan langsung dengan alam. Setelah mengukur matahari, mereka beralih ke target kedua, bulan. Ini jauh lebih sulit, karena cahaya bulan yang redup dan posisinya yang sering berada di dekat horizon, membuat pembidikan memerlukan ketelitian ekstra. Malam itu, mereka berkumpul di lapangan lagi, kali ini dengan penerangan lampu seadanya. Bacep memposisikan rubu, mujayab, membidik bulan sabit yang baru muncul beberapa hari setelah ijtima. Udara malam yang sejuk bercampur rasa gugup, sebab pengukuran posisi bulan ini akan digunakan untuk simulasi penentuan awal bulan Hijriah. Ketika akhirnya ia berhasil mendapatkan data yang stabil, Bacep merasa seperti baru saja membuka pintu kecil menuju rahasia alam semesta. Menariknya, Bacep tidak hanya menggunakan rubu, mujayab untuk mengukur sudut, tetapi juga mencoba menghubungkannya dengan perangkat modern. Ia membandingkan hasil pengukurannya dengan data dari aplikasi Stellarium di laptopnya, lalu mencocokkannya dengan pembacaan GPS dan kompas digital. Perbedaan hasilnya hanya sedikit, menunjukkan bahwa alat tradisional ini, bila digunakan dengan benar, masih bisa menyaingi akurasi instrumen modern. Temuan ini membuatnya semakin kagum dan sekaligus ingin mengajarkan metode ini ke masyarakat, khususnya di daerah yang belum memiliki akses ke teknologi canggih. Di akhir sesi, Ustadz Farid memuji Bacep atas ketekunannya. Kamu punya modal yang lengkap, Bacep. Tidak semua orang bisa memadukan teori matematika, hukum syariah, dan keterampilan teknis seperti ini. Kalau kamu terus berlatih, kamu bisa jadi pengajar yang menghidupkan kembali ilmu falak klasik di era digital. Pujian itu membuat Bacep semakin bersemangat. Ia membayangkan suatu hari nanti akan mengadakan pelatihan gabungan, di mana para peserta belajar mengukur arah kiblat dan waktu sholat dengan rubu, mujayab di pagi hari, lalu beralih menggunakan teleskop dan teodolit di sore harinya, dan menutup malam dengan aplikasi astronomi di smartphone. Hari itu, ketika semua peserta KKN kembali ke penginapan, Bacep masih duduk di teras sambil memegang rubu, mujayab. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, membayangkan perjalanan panjang ilmu falak dari masa ke masa. Ia sadar bahwa belajar fisika di kampus untuk mengejar gelar SC hanyalah salah satu langkah. Lebih dari itu, ia ingin menjadi jembatan antara tradisi ilmiah Islam dan kemajuan teknologi modern, agar generasi berikutnya tidak hanya pintar menghitung, tetapi juga paham makna di balik setiap perhitungan. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, tekad itu terasa semakin kuat. Hari itu, angin sore berhembus lembut di desa tempat Bacep dan timnya melaksanakan KKN. Matahari mulai condong ke barat, langit memamerkan gradasi warna biru muda yang berangsur menjadi keemasan. Di halaman balai desa, warga mulai berdatangan, penasaran dengan kegiatan yang akan dilakukan sore ini. Bacep, yang kini mengenakan baju batik rapi dengan emblem kampus di dada, berdiri di tengah lapangan membawa sebuah alat yang bentuknya unik. Tidak seperti teleskop modern atau teodolit yang kaku dan berwarna metalik, melainkan sebuah piringan kuningan berukir halus, dengan jarum penunjuk yang bisa diputar. Di permukaannya terdapat lingkaran-lingkaran konsentris dan angka-angka Arab yang terlihat kuno namun memancarkan wibawa. Itulah astrolab,
Alat astronomi klasik yang sudah digunakan sejak abad pertengahan untuk mengukur ketinggian benda langit dan menentukan waktu. Warga yang belum pernah melihatnya mulai berbisik-bisik. Beberapa anak kecil mencoba mendekat untuk melihat dari dekat. Waduh, ini apa? Bang Bacep? Kayak piringan buat bikin serabi, tapi kok ada angka-angkanya? Tanya seorang bapak sambil terkekeh. Bacep tersenyum lebar, lalu menjawab dengan nada sabar dan ramah. Bukan buat bikin serabi, Pak. Ini namanya astrolab. Dulu, sebelum ada HP atau aplikasi, para ahli falak dan pelaut sudah bisa menghitung waktu sholat, arah kiblat, bahkan posisi bintang, pakai alat ini. Ia mengangkat astrolab itu, membiarkan cahaya matahari sore memantul ke permukaannya sehingga guratan angka-angka itu tampak berkilau. Sebelum mulai praktik, Bacep memberikan pengantar singkat. Ia menjelaskan bahwa astrolab adalah warisan peradaban Islam yang berkembang dari abad ke-8 hingga ke-15, dipopulerkan oleh ilmuwan seperti Al-Farghani dan Al-Zarqali. Dengan bahasa sederhana, ia menguraikan bahwa prinsip kerja astrolab didasarkan pada proyeksi stereografis, yang memungkinkan permukaan langit diproyeksikan ke bidang datar tanpa distorsi besar pada sudut-sudutnya. Bacep bahkan menggambar sketsa di papan tulis portabel yang ia bawa, menunjukkan bagaimana lingkaran ekuator, tropik, dan ekliptika digambarkan di permukaan astrolab. Setelah penjelasan awal, tibalah saat demonstrasi. Bacep mengajak 2 orang mahasiswa KKN lain untuk membantu. Salah satunya memegang tripod kecil, tempat astrolab akan digantung menggunakan tali khusus. Sementara yang lain memegang kompas digital untuk memastikan orientasi alat sesuai arah utara sejati. Bacep memutar piringan astrolab, lalu menunjukkan bagaimana mengatur alidade, penggaris berputar pada astrolab, ke arah matahari. Sekarang kita cari ketinggian matahari sore ini. Lihat, cahaya matahari menembus lubang kecil di ujung alidade ini. Kita sejajarkan hingga sinar tepat menyentuh titik referensi. Dari sini kita baca skalanya. Nah, dapat sekitar 35 derajat, jelasnya. Ia lalu membuka buku catatan, menghitung waktu berdasarkan data itu. Dengan penuh gaya ala dosen, Bacep menuliskan di papan, tinggi matahari 35 derajat. Data lintang desa ini, 6 derajat LS. Maka, waktu sholat maghrib akan jatuh kira-kira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Warga tampak kagum, apalagi ketika mereka melihat jam tangan dan HP masing-masing. Ternyata prediksi Bacep hanya meleset 2 menit dari waktu resmi di aplikasi jadwal sholat. Wah, pas banget, seru seorang ibu sambil bertepuk tangan. Tidak hanya itu, Bacep juga mendemonstrasikan bagaimana astrolab bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Ia mengatur piringan depan astrolab sesuai tanggal hijriah hari itu, lalu memutar rete, piringan langit yang menampilkan posisi bintang-bintang terang, hingga posisi matahari sesuai koordinatnya. Dengan bantuan kompas digital untuk kalibrasi awal, Bacep menunjukkan garis yang mengarah persis ke arah Mekah. Warga terkejut melihat akurasi alat kuno itu. Seorang ustadz setempat berkomentar, "Subhanallah, zaman dulu ulama sudah bisa menghitung seakurat ini tanpa satupun gadget." Momen semakin menarik ketika malam mulai menjelang. Bacep mengajak warga untuk mencoba mengukur posisi bintang terang menggunakan astrolab. Malam itu, bintang Betelgeuse di rasi Orion tampak jelas di langit timur. Bacep memutar rete astrolab sehingga gambar rasi Orion di piringan sesuai dengan posisi nyata di langit. Ia mengajarkan warga cara membaca jam malam dari posisi bintang tersebut. Misalnya, jika Betelgeuse di ketinggian sekian derajat pada tanggal ini, berarti waktu menunjukkan sekitar pukul 20.15. Jelasnya. Beberapa anak muda mencoba, dan benar saja, waktu yang terbaca hampir sama dengan jam digital mereka. Selain warga, ternyata perangkat desa juga ikut antusias. Sekretaris desa sampai merekam seluruh kegiatan ini untuk diunggah ke media sosial desa. Dengan caption, "KKN Ilmu Falak Bacep ajarkan astrolab, warisan ilmu Islam yang nyaris terlupakan." Keesokan harinya, video itu viral di lingkup kabupaten. Banyak orang penasaran ingin belajar astrolab juga. Bacep menutup sesi dengan pesan penting. Ia mengatakan bahwa meskipun teknologi modern seperti GPS, kompas digital, dan aplikasi astronomi seperti Stellarium sangat memudahkan, mempelajari alat klasik seperti astrolab tetap penting. Kalau suatu saat sinyal hilang, baterai habis, atau gadget rusak, kita masih punya cara menghitung waktu dan arah dengan mengandalkan langit.
Langit itu seperti kitab terbuka yang Allah berikan untuk kita baca, ujarnya sambil memandang ke atas, di mana bintang-bintang mulai memenuhi cakrawala. Sebelum bubar, beberapa remaja desa bahkan meminta untuk meminjam astrolab Bacep guna belajar lebih lanjut. Bacep menyetujuinya dengan syarat mereka mencatat setiap hasil pengukuran dan membawanya saat pertemuan berikutnya. Dalam hati, Bacep merasa bangga, bukan karena mereka kagum padanya, tetapi karena ia berhasil menyalakan kembali rasa ingin tahu tentang ilmu falak di kalangan generasi muda. Sore itu, astrolab bukan hanya benda kuningan kuno, ia menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan pengetahuan umat. Hari-hari terakhir KKN tiba, dan suasana di desa tempat Bacep mengabdi penuh dengan keharuan sekaligus kebanggaan. Program-program yang dijalankannya telah membuahkan hasil nyata. Kini, setiap sore, halaman balai desa menjadi tempat warga berkumpul untuk melakukan simulasi observasi benda langit. Meja panjang dipenuhi peralatan, teleskop yang telah diperbaiki, teodolit yang kini digunakan bukan hanya untuk mengukur sudut bumi tetapi juga arah kiblat, rubu, mujayab dengan ukiran tangan khas pengrajin lokal, astrolab klasik yang mengilap setelah dibersihkan, dan perangkat modern seperti GPS serta kompas digital yang membuat warga akrab dengan teknologi baru. Bahkan, aplikasi Stellarium yang awalnya terasa rumit, kini menjadi mainan favorit anak-anak dan remaja di desa. Mereka senang memutar waktu simulasi di aplikasi itu untuk melihat kapan planet-planet tertentu muncul di langit. Bacep merasa lega, tapi juga sadar bahwa ilmu yang ia tanamkan di sini akan terus berkembang bila ada regenerasi. Ia lalu mengajak 3 pemuda desa, Agus, Denny, dan Rahma, untuk menjadi kader astronomi desa. Mereka diberikan tanggung jawab memelihara alat-alat, mengadakan pelatihan rutin, dan mencatat data fenomena langit yang diamati. Bahkan, ia menginisiasi program penulisan jurnal kecil yang mencatat posisi hilal setiap bulan, lengkap dengan foto dan data pengamatan. Langkah ini membuat desa mereka menjadi salah satu pusat edukasi falakiyah tingkat lokal yang cukup terkenal. Beberapa mahasiswa dari kampus Bacep sendiri bahkan berencana datang untuk belajar langsung di sini pada angkatan berikutnya. Pada suatu sore yang cerah, Bacep mengadakan Malam Puncak KKN. Sebuah acara perpisahan yang dikemas dengan nuansa edukasi dan hiburan. Balai desa disulap menjadi planetarium mini. Dindingnya dipasangi kain hitam bertabur lampu LED berbentuk rasi bintang. Meja alat-alat astronomi diatur seperti pameran ilmiah, dengan label dan penjelasan yang dibuat oleh warga sendiri. Ada panggung kecil di mana Bacep bercerita tentang pengalamannya kuliah lagi di jurusan fisika, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana semua itu terbayar dengan kebahagiaan mengabdi pada masyarakat. Ilmu itu seperti cahaya bintang, ujarnya di hadapan warga yang terdiam menyimak. Mungkin cahayanya sampai ke kita setelah perjalanan jutaan tahun, tapi begitu tiba, ia menerangi malam yang gelap. Tugas kita adalah memastikan cahaya itu terus berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Sesi berikutnya adalah praktek langsung. Malam itu, langit bersih tanpa awan. Bulan sabit tipis menggantung rendah di ufuk barat. Bacep mengarahkan teleskop besar ke bulan, lalu membiarkan warga bergiliran mengintip. Anak-anak menjerit kegirangan melihat kawah bulan yang jelas. Para orang tua mengangguk-angguk takjub. Lalu, ia memandu warga menggunakan teodolit untuk mengukur azimut hilal, sambil membandingkan hasilnya dengan data GPS dan aplikasi Stellarium di layar proyektor. Seluruh proses ini bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri warga, bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang dulu mereka anggap hanya bisa dilakukan oleh orang kota atau ilmuwan besar. Tak lupa, Bacep juga mengadakan lomba cepat tangkap konsep astronomi untuk anak-anak, seperti mengenali rasi bintang, menyebutkan nama planet, atau mengingatkan kembali fungsi rubu, mujayab, dan astrolab. Hadiahnya sederhana, buku tulis bergambar planet, kompas mini, dan senter kecil, tapi antusiasme peserta luar biasa. Bahkan ada anak yang bilang, kalau besar, aku mau kuliah kayak Kak Bacep, biar bisa lihat bintang tiap hari. Ucapan itu membuat hati Bacep bergetar, merasa misinya di desa ini benar-benar meninggalkan jejak. Malam semakin larut, tapi warga enggan pulang. Bacep lalu menutup acara dengan doa bersama, memohon agar ilmu yang sudah dibagikan menjadi berkah dan terus berkembang. Setelah itu, ia menerima cindera mata dari warga, sebuah miniatur teodolit kayu,
lengkap dengan ukiran namanya dan gelar panjangnya, Bacep, STR Mat, AMD PDI, AMASY, APGeod, calon SC. Semua tertawa mendengar pembawa acara membacakan gelarnya dengan napas terputus-putus. Momen itu menjadi campuran sempurna antara formalitas, rasa hormat, dan kehangatan khas masyarakat desa. Ketika malam benar-benar berakhir, Bacep berjalan sendirian ke tepi sawah. Ia memandang langit, mencari rasi Orion yang selalu menjadi favoritnya sejak kecil. Dalam hati, ia merasa langkahnya untuk kembali kuliah fisika demi mengembangkan keahlian di bidang ilmu falak adalah keputusan yang tepat. KKN ini bukan hanya proyek pengabdian, tapi juga pengujian atas segala ilmu yang ia pelajari. Ia tahu, perjalanan akademiknya belum selesai, tapi ia sudah melihat bagaimana ilmu itu mampu mengubah cara pandang orang terhadap alam semesta. Bahkan di desa kecil yang dulu tak pernah terpikirkan untuk memiliki kegiatan astronomi. Dengan berakhirnya KKN, Bacep kembali ke kampus membawa lebih dari sekadar laporan kegiatan. Ia membawa cerita, pengalaman, dan keyakinan bahwa ilmu yang dikejar bukan hanya untuk memperpanjang deretan gelar di belakang nama, tetapi untuk menyalakan obor pengetahuan di tempat-tempat yang sebelumnya gelap. Di kelas fisika, ia kembali duduk sebagai mahasiswa, tapi di mata warga desa, ia sudah menjadi guru bintang. Kelak, saat ia lulus dan resmi menyandang gelar SC, ia tahu bahwa sebagian dari cahayanya akan selalu tinggal di desa itu, menatap langit yang sama, mencari bintang yang sama, dan mengingat malam di mana ondel-ondel Bacep mengajak mereka membaca langit dengan mata penuh kagum.